Apa itu algoritma? Algoritma adalah sebuah kumpulan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Sebenarnya, algoritma ada dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya, misal kamu pernah dong bikin atau masak sebuah mie instan. Nah, kamu pernah perhatikan di bagian belakangnya ada langkah-langkah cara memasak mie instan tersebut. Paling tidak, kamu pernah mempraktikkan satu kali ketika kamu belajar memasak mie instan tersebut. Semakin kesini, kamu tidak pernah lagi membaca karena kamu sudah hafal, bahkan kamu sudah punya formula atau algoritma sendiri untuk memasak mie instan yang menurutmu lebih efektif. Nah, langkah-langkah yang kamu lakukan untuk memasak mie instan tadi itu disebut algoritma. Contoh lain, misalnya kamu belanja di sebuah supermarket, kamu hendak membeli roti sandwich misalnya, langkah-langkah apa yang kamu lakukan di sana? Kan gak mungkin dong kamu mencari satu demi satu produk dari lorong ke lorong hanya untuk menemukan roti sandwich tersebut. Algoritma yang paling efisien, kamu akan mencari dulu lorong mana yang memajang roti-rotian. Setelah kamu menemukan lorong yang memajang roti-rotian, barulah kamu memilih roti mana yang hendak kamu beli. Nah, itulah langkah-langkah atau algoritma untuk membeli roti sandwich di swalayan. Di dalam pembahasan ilmu komputer, algoritma adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sebuah program untuk menjalankan suatu tugas. Paling tidak ada 3 karakteristik berikut yang harus dipenuhi oleh sebuah himpunan langkah-langkah atau algoritma sehingga dia boleh disebut algoritma. Paling tidak ada 3 karakteristik berikut yang harus dipenuhi oleh algoritma, yaitu pertama, algoritma harus tidak tak terbatas. Artinya, algoritma yang dibuat harus menyelesaikan suatu persoalan dan menghasilkan output yang kita inginkan. Algoritma yang berjalan terus-menerus tanpa menghasilkan output yang kita inginkan atau melakukan tugas yang kita inginkan, itu tidak bisa disebut sebagai algoritma. Yang kedua, karakteristik algoritma adalah algoritma harus terdefinisi dengan baik. Setiap langkah-langkah harus terdefinisi dengan jelas, spesifik, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Artinya, algoritma harus dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya masalah. Ketiga, algoritma harus efektif. Algoritma yang kita buat harus menyelesaikan permasalahan yang spesifik, dan setiap langkah-langkah harus dapat dijelaskan dengan sangat sederhana. Langkah-langkahnya pun harus dapat didemonstrasikan sesederhana mungkin. Sudah banyak algoritma yang ditemukan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Ada algoritma pencarian jalur, contohnya seperti yang digunakan oleh Google Maps, yaitu untuk menentukan jalur mana yang harus ditempuh dari satu titik ke titik yang lain. Ada juga algoritma pencarian data seperti yang kamu biasa gunakan saat mencari teman di Facebook. Ada juga untuk mengurutkan data seperti yang bisa kamu gunakan untuk mengurutkan data di formula Microsoft Excel. Semua fasilitas tersebut dibangun di atas konsep algoritma. Kita harus dapat lebih cepat belajar dan memahami konsep-konsep untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Dengan mengetahui algoritma apa saja yang sudah ada, itu dapat meminimalisir effort atau beban kita untuk mengulik lagi dari nol, dan tentunya membuat program kita berjalan lebih cepat dengan memilih algoritma mana yang tepat untuk kita terapkan. Algoritma itu sebenarnya bukanlah program,
Algoritma itu baru desain langkah-langkah yang nantinya kita dapat implementasikan ke dalam program yang akan kita buat. Untuk dapat menuangkan algoritma ke dalam sebuah program, kita harus lebih dulu memahami konsep-konsep dasar algoritma seperti runtutan, pemilihan, percabangan, dan lain sebagainya. Dengan pemahaman dasar algoritma yang baik, kita dapat mempelajari bahasa pemrograman apapun nantinya. Selain algoritma, ada satu pembahasan lagi yang tak kalah pentingnya, yakni struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan, menyusun, dan mengatur data di dalam sebuah media penyimpanan agar nantinya penggunaannya dapat lebih efisien. Struktur data itu merupakan pembahasan yang sangat penting sekali di dunia ilmu komputer. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah sistem input, proses, dan output merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dan struktur data yang baik akan memudahkan pemrosesan data. Contoh, makro dari struktur data yang dapat kita amati dari kehidupan sehari-hari seperti pada data yang kita lihat pada spreadsheet pada Microsoft Excel misalnya, atau database MySQL, manajemen berkas atau file di komputer, dan lain sebagainya. Dalam teknis pemrograman, ada beberapa bentuk struktur data yang paling sering digunakan. Di antaranya adalah array atau larik, list atau snarey, stack atau tumpukan, queue atau antrian, dan tree atau data berbentuk pohon. Bentuk setiap struktur data memiliki peruntukan yang berbeda-beda, meskipun secara umum mereka memiliki kegunaan atau fungsi yang sama. Nah, dengan pemahaman baik tentang struktur data, kamu akan dapat membuat aplikasi yang baik dan efisien.